Selamat datang di materi pembahasan tabel distribusi frekuensi. Kali ini kita akan membahas apa itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Lalu, apa sih tujuan dari tabel distribusi frekuensi? Tujuannya untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan fungsinya, juga pengertian dari tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama adalah dengan mengurutkan data. Contohnya, di sini kita telah mempunyai data. Data ini masih tersaji secara acak. Langkah awal untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah dengan mengurutkannya. Nah, berikut adalah data yang sudah kita urutkan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan range. Apa sih itu range? Range merupakan ukuran penyebaran atau ukuran dari satu data. Rumus untuk mencarinya sama dengan NB dikurangi NK. NB adalah nilai terbesar yaitu 35, sedangkan nilai terkecil adalah 11. Maka 35 kurangi 11 sama dengan 24. Maka range dari data ini adalah 24. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu kelas. Nah, untuk langkah ketiga, kita akan menentukan kelas. Apa sih itu kelas? Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Rumus untuk mencarinya sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, N ini apa? N adalah jumlah dari data ini, jumlah variabel data ini. Maka sama dengan 1 tambah 3,3 log 15 sama dengan 4,8811. Untuk kelas ini, data yang sudah kita hasilkan harus kita taksirkan agar menjadi bilangan bulat, yaitu 4,8811 kita taksirkan menjadi 5. Nah, setelah kita mempunyai nilai kelasnya, maka kita langsung bisa membuat tabel. Nah, karena tadi kita nilai kelas dari data ini adalah 5, maka tabelnya mempunyai 5 baris. Nah, selanjutnya adalah menentukan interval. Apa sih itu interval? Interval adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Rumusnya adalah sama dengan C sama dengan R dibagi K. R adalah range dan K adalah kelas. Range tadi adalah 22 dan kelasnya adalah 4,8811. Ingat ya, untuk kelasnya kita harus menggunakan data yang sebenarnya atau nilai yang sebenarnya, bukan nilai yang sudah kita taksirkan. Maka 22 dibagi 4,8811 sama dengan 4,712. Nah, nilai ini pun harus kita taksirkan kembali agar menjadi bilangan bulat. 4,712 kita taksirkan menjadi 5. Maka interval dari data ini adalah 5. Setelah kita mengetahui intervalnya, maka kita bisa mulai memasukkannya ke dalam data atau ke dalam tabel. Nah, hasilnya seperti ini. 11 hingga 15, 16 hingga 20, dan seterusnya. Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan frekuensi. Frekuensi adalah banyak data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Nah, karena tadi kita sudah mempunyai intervalnya, nah, kita sekarang adalah menghitung berapa sih jumlah data yang termasuk dalam kelas ini. Yaitu antara 11 hingga 15, antara 16 hingga 20, antara 21 hingga 25, antara 26 hingga 30, antara 31 dan 35. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Frekuensi dari kelas 11 hingga 15 adalah 3. Frekuensi dari kelas 16 sampai kelas 20 sama dengan 3. Frekuensi kelas antara 21 hingga 25 sama dengan 5. Frekuensi kelas antara 26 hingga 30 adalah 3. Dan frekuensi kelas dari 31 hingga 35 adalah 1. Nah, ini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tabel distribusi frekuensi dan cara membuatnya, mungkin kedepannya kita akan bisa lebih manajemen data menjadi lebih baik. Nah, berikut adalah materi pembahasan tabel distribusi frekuensi. Semoga materi pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.